A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Semoga sobat Winner semuanya selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat untuk sahabat Winner semuanya dan juga orang-orang di sekitar. Semoga sahabat Winnerku semua yang saat ini mungkin sedang diuji dengan sakit, semoga diberikan kesabaran, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, digantikan sakitnya dengan kesehatan, keselamatan, panjang umur dan umur yang berkah. Semoga sobat Winnerku semuanya yang mungkin saat ini masih terlilit amanah-amanah hutang baik riba maupun non riba, semoga Allah segerakan lunas untuk sobat Winnerku semuanya dengan cara-cara yang mudah, tanpa harus menggali lubang tutup lubang, tanpa harus menjual aset, tanpa harus kesusahan kepayahan, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, diperolok-olok, digunjing, ditekan, dihinakan oleh manusia lain. Semoga sobat Winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat Winnerku semuanya yang saat ini sedang bersedih hati, semoga Allah jadikan kesedihannya menjadi kebahagiaan. Semoga sobat Winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat di dalam dosa riba, semoga Allah segera sentuh hatinya dengan hidayah, berhijrah, meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Semoga sobat Winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga Allah istiqomahkan di jalannya. Dan untuk sobat Winnerku semuanya yang saat ini masih menantikan pasangan hidup, semoga Allah segera akan bertemu dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala, segera halal. Dan untuk sobat Winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terus berikhtiar memohon kepada Allah agar dikaruniai putra-putri yang soleh-solehah, semoga Allah segerakan, Allah karuniai keturunan yang soleh-solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Masih bertemu lagi dengan sobat Winnerku semuanya. Artinya kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat masih bisa saling melihat ya, artinya kedua bola mata kita ini masih berfungsi dengan baik, artinya itu adalah nikmat Allah yang tiada terkira. Kita harus pandai bersyukur untuk setiap nikmat Allah. Oke, di kesempatan kali ini ya, hari ini mana? Ini saya mau Q&A ya, yang sebetulnya ini itu mungkin saya pernah bahas di banyak video, tapi terpecah-pecah. Nah, karena videonya sendiri yang mana saya lupa, jadi saya berpikir untuk saya kemas jadi satu ya, mengenai tema satu ini. Di banyak pertanyaan yang saya sudah kumpulkan di tangan saya ini, udah saya rangkum di dalam buku saya, ada 13 pertanyaan kurang lebihnya ya, mengenai amalan melembutkan hati. Jadi ternyata itu kalau buka kolom komentar ya, pertanyaannya tuh macam-macam, bervariasi, dan kadang nggak terpikir oleh saya sendiri. Oh iya ya, gimana kalau seperti itu gitu. Nah, nanti misalnya masih ada pertanyaan yang ternyata nggak tercantum di sini, teman-teman bisa cantumkan di kolom komentar yang temanya sama ini ya, amalan melembutkan hati. Kita akan coba buat part 2-nya ya. Ini part pertamanya, ada terkumpul 13 pertanyaan, saya akan jawab satu persatu. Supaya apa? Supaya nanti kalau ada netizen yang baru ya, subscriber baru yang bertanya, tinggal buka yang ini, saya tinggal tag aja di video ini untuk seluruh pertanyaan amalan melembutkan hati. Jadi nggak terpecah-pecah pertanyaan-pertanyaan yang lain. Oke, yang pertama, tentunya seperti apa amalan melembutkan hati itu ya? Oke, amalan melembutkan hati, amalannya seperti ini. Baca Al-Fatihah 7 kali. Nanti saya cantumkan di deskripsi box ya. Baca Al-Fatihah 7 kali, sholawat Nabi 1 kali. Setelah itu bermunajat kepada Allah ya, meniatkan akan membaca sholawat munjiat 100 kali untuk hajat kita yang akan kita sebutkan. Ya Allah ya Rob, hamba berniat membaca sholawat munjiat 100 kali, hamba mohon dari keberkahan sholawat munjiat yang hamba haturkan kepada Rasulullah SAW, agar engkau melembutkan hati si Fulan bin Fulan untuk hamba. Itu ya. Kalau sudah bermunajat seperti itu, tutup Al-Fatihah 1 kali. Al-Fatihah baru sholawat Nabi 1 kali. Udah selesai. Setelah selesai, baca sholawat munjiatnya 100 kali. Setelah selesai 100 kali,
ulangi lagi. Tapi untuk niatnya agak berbeda. Ya Rob, hamba sudah selesai membaca sholawat munjiat 100 kali. Hamba haturkan kepada Rasulullah SAW, jadikanlah keberkahan dari sholawat yang hamba sudah baca, agar engkau meridhoi hamba, melembutkan hati si fulan bin fulan untuk hamba. Al-Fatihah 1 kali, sholawat Nabi sekali, gitu. Bacaannya seperti itu ya. Terus selanjutnya yang kedua pertanyaannya seperti ini. Bisakah dilakukan pada saat haid amalan melembutkan hati ini? Jawabannya bisa. Lalu gimana dengan Al-Fatihahnya? Itu kan ayat suci Al-Quran. Kita niatkan sebagai doa, bukan kita menyengaja membaca ayat suci Al-Quran. Oke. Terus selanjutnya apa lagi? Kapan pelaksanaannya untuk saat belum haid dan saat ketika haid? Saat kita tidak haid, pelaksanaannya adalah setelah sholat fardu. Jadi kalau kita misalnya habis sholat maghrib lah, katakanlah ya maghrib, menuju mau isya. Setelah maghrib kita mulai lagi membaca tadi, ya. Mau duduk di atas sejadah, mau sambil aktivitas, yang sholawat munjiatnya silahkan dibaca. Nanti kalau udah selesai ternyata ketemu waktu isya, ya setelah sholat isya baru ditutup. Tapi kalau sebelum waktu isya sudah selesai, ya tutup langsung di situ. Ya, itu kalau pada saat tidak haid, bacanya setelah sholat fardu atau sholat sunnah. Nah, bagaimana saat haid? Kan kita nggak sholat fardu tuh. Bacanya setelah terdengar bunyi azan, selesai azan kita baca. Karena apa? Kita sedang mencari waktu yang mustajab. Ya, salah satu waktu mustajab ya menurut sabdanya Rasulullah adalah setelah azan. Jadi cari waktu-waktu setelah azan. Waktu azan apa aja? Selanjutnya yang keempat apa? Bolehkah untuk lebih dari 1 orang? Boleh. Ya. Video sebelumnya justru untuk 21 orang. Yang lama lagi ada untuk 5 orang, ya. Boleh lebih 1 orang. Pertanyaan kelima, siapa saja yang boleh dipakai amalan ini? Siapa saja yang kita mau lembutkan hatinya? Misalnya dosen kita yang killer boleh, orang tua kita yang mungkin keras hatinya belum mau sholat, ya kita mintakan dengan amalan ini supaya Allah sentuh hatinya dengan hidayah. Pasangan hidup kita ya yang mungkin omongannya kasar, suka sekali mukul, bacakan ini. Orang-orang yang mungkin berhutang sama kita, susah sekali bayarnya, bacakan ini. Sudah banyak teman-teman yang alhamdulillah Allah ijabai. Terus siapa lagi? Para debt collector, para penagih, para rentenir supaya tidak menekan kita, boleh. Tetangga yang membenci kita, boleh. Teman kantor yang menggunjing kita, boleh. Silahkan diamalkan. Judulnya adalah agar beliau-beliau yang berkeras hatinya, yang bersikap tidak baik terhadap kita, menjadi berbaik hati gitu. Terus yang keenam, bolehkah amalan sholawat munjiatnya dicicil yang 100 kali itu? Boleh. Misalnya habis sholat maghrib saya mulai, ternyata saya habis sholat maghrib 20 aja, habis sholat isya 20, habis subuh, habis tahajud misalnya 20, begitu selanjutnya 20 sampai 100 ya. Hitungan perharinya adalah setelah sholat maghrib ya, perhitungan hari umat muslim adalah setelah sholat maghrib. Jadi setelah maghrib hari ini cut off-nya ya, tutupnya setelah asar esok hari, jangan masuk maghrib lagi, nanti udah hari keduanya lagi. Yang ketujuh, apakah harus setelah selesai sholat? Kalau tidak haid, ya setelah selesai sholat. Itu kita cari waktu-waktu mustajab. Kalau misalnya pas haid, boleh setelah azan. 8. Bolehkah setelah sholat sunnah? Boleh. Sholat duha, sholat witir, sholat tahajud, boleh. 9. Bolehkah sekali duduk? Boleh banget gitu. Jadi kalau misalnya ternyata mampu sekali duduk, yang 100 kalinya habis pembukaannya yang tadi 7 kali Al-Fatihah, 1 kali sholawat Nabi bermunajat, 1 kali Al-Fatihah, sholawat Nabi 1 kali, udah selesai baca sholawat munjiatnya, ternyata sekali duduk di atas sejadah mampu. Dan ternyata itu memang saya sudah praktekkan sendiri, 1 jam selesai. Setelah itu masuk, misalnya belum masuk waktu sholat berikutnya, udah selesai nih, langsung aja tutup, nggak perlu nunggu sholat yang selanjutnya. Kalau misalnya saya mau melakukan lagi setelah sholat selanjutnya 100 kali lagi, boleh, silakan, minimal sehari sekali. Terus yang ke-10, kapan terkabulnya? Nah, rata-rata itu berapa lama harus diamalkan gitu kan? Kapan terkabulnya itu hak mutlak Allah ya. Ada yang teman-teman dikabulkan hari itu juga ada, di testimoni coba dicek aja. Ada yang dikabulkannya sebulan kemudian, 2 bulan kemudian, 6 bulan kemudian pun ya ada gitu ya. Itu hak mutlak Allah, kita nggak bisa ganggu-gugat.
kita hanya bermohon aja. Jadi istiqomah, jangan mudah putus asa. Yang ke-11, kenapa saya amalkan hati malah makin gelisah? Karena apa? Karena fokusnya duniawinya. Misalnya mau melembutkan, ini rata-rata yang ini, yang pada belum nikah itu, yang pacaran-pacaran itu ya. Karena apa? Fokusnya itu duniawi. Pada saat mengamalkan, di kepalanya sini yang diingat-ingat itu si dianya terus gitu. Jangan, fokuskan, luruskan dulu niatnya. Melakukan amalan ini karena Allah Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala? Ya karena Allah perintahkan kita membaca ayat suci Al-Quran, isinya Al-Fatihah. Ya karena Allah perintahkan kita bersolawat, isinya adalah solawat. Jadi kita luruskan niat kita, saya memang melakukan ini semuanya karena Allah Ta'ala gitu. Allah perintahkan saya dalam kebaikan, dalam beramal soleh, saya lakukan salah satu amal soleh saya adalah ini, amalan melembutkan hati. Setelah itu, bagaimana hasilnya? Serahkan kepada Allah. Luruskan dulu niat. Yang ke-12, yang tadi saya lanjut lagi. Kenapa semakin gelisah ya? Karena saat kita melakukan amal soleh, tujuan kita duniawi, Allah akan mencerai-beraikan duniawi itu dari kita. Tapi kalau tujuan kita adalah akhirat, justru Allah akan menghimpun dunia itu datang kepada kita dengan kehinaannya dunia itu ya. Jadi bahasa mudahnya, kalau kita ngejarnya duniawi, kita duniawinya itu nggak dapet, malah kita kecewa, jatuhnya gelisah terus. Tapi kalau kita pengejarnya adalah akhirat, justru dunia itu yang akan datang pada kita gitu. Oke, selanjutnya 12 ya. Saya sudah amalkan 1 kali, atau saya sudah amalkan 7 hari dan sebagainya. Kenapa masih belum ijabah? Apakah saya tunggu ataukah saya lanjutkan lagi? Istiqomahkan. Setiap amalan itu istiqomahkan. Karena yang punya hak mutlak untuk mengabulkan adalah Allah. Kita tidak tahu di detik yang mana Allah akan kabulkan. Kita tidak tahu berapa lama Allah akan kabulkan. Itu hak mutlaknya Allah gitu. Yang ke-13, bolehkah digunakan untuk pacar saya supaya tunduk dan memberikan semua uangnya kepada saya? Ini benar-benar pertanyaan netizen yang saya ingat. Waktu itu saya baca sekilas dan saya rada geleng-geleng kepala ini. Amalan ini amalan yang baik, tidak bisa dipergunakan untuk niat yang tidak baik, ya. Apalagi untuk orang yang masih pacaran itu kan nggak diperbolehkan dalam Islam, ya. Apalagi masih pacaran mau berusaha membuat tunduk, ya, pasangannya laki-lakinya supaya tunduk dan mau kasih semua uangnya, itu nggak baik. Kita jadi suami istri saja tidak boleh kita menguasai pasangan hidup kita, suami kita, karena suami kita juga masih harus punya bakti sama kedua orang tuanya. Apalagi mau menguasai seluruh hartanya, tidak bisa. Ya, jadi jangan pergunakan amalan-amalan yang baik untuk tujuan-tujuan yang tidak baik. Amalannya tujuannya yang baik-baik saja. Misalnya pasangan hidup saya tadinya cuek, saya pengen dia lebih perhatian sama saya gitu, supaya juga dia jadi baik sikapnya. Nah itu baik, karena kita mendoakan orang lain supaya baik gitu loh, ya, supaya baik. Jadinya amalan yang baik ini kita pergunakan untuk yang baik-baik saja, gitu ya. Oke, saya masih ingat di kepala saya tambahin lagi yang ke-14. Ada pertanyaan seperti ini. Bisakah amalan ini digunakan untuk orang yang memiliki ilmu yang tinggi, yang memiliki guru yang ilmunya tinggi? Insya Allah bisa. Kenapa? Karena kita memintanya kepada Robnya dia. Yang kita mau tuju dia ilmunya tinggi katanya. Dia mungkin anak pondok pesantren, dia mungkin ulama. Kita ini sedang meminta apa? Kita meminta supaya Allah lembutkan hatinya. Dia memang ilmunya tinggi, tetapi pemilik seluruh ilmu adalah Allah. Yang kita minta tolong Allah kok. Allah itu adalah maha segala-galanya, maha yang menggenggam jiwanya dia. Kita minta sama siapa? Kepada Robnya. Jadi insya Allah bisa. Setinggi apapun ilmunya, masih lebih tinggi ilmunya Allah. Jadi insya Allah bisa, ya. Oke, sobat winnerku semuanya, sampai di sini dulu video pertanyaan ini. Saya rasa masih banyak sekali pertanyaan seputar amalan melembutkan hati. Monggo, panjenengan semuanya ketik di kolom komentar yang punya pertanyaan yang sama. Kalau sudah terkumpul banyak dan berbeda dari yang pertama ini tadi, saya akan coba buatkan video part 2-nya ya, supaya kita bahas tuntas mengenai amalan ini. Jadi next lagi, kalau ada sahabat kita yang bertanya, mungkin dari teman-teman semua yang mau bantu saya, silahkan di tag aja di Kopas ya, copy paste saling tempelkan. Silahkan ditonton yang ini. Jadi di situ udah tercantum semua pertanyaan-pertanyaan dan jawaban mengenai amalan ini. Jadi kalau masih ada pertanyaan silahkan dicantumkan di kolom komentar ya. Tentunya pertanyaannya beda dari yang tadi saya sebutkan loh ya. Jangan pertanyaan sama diulang-ulang terus.
Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga cukup menjawab ya buat teman-teman semuanya. Monggo silahkan diamalkan. Insya Allah semoga Allah ridho ya, sehingga Allah kabulkan hajat-hajat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.